Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdani rabbika sunnati bi Muhammadin wa anqadana min zulmati jahlili wa tayadiri. Alhamdulillahilladzi hadana li abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel kami Rohis SMA PGRI 4 Jakarta. Alhamdulillah menjawab pertanyaan dari video sebelumnya, yaitu dari netizen. Dan Alhamdulillah masih bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Abdurrahman Asy-Syaukani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari netizen yang akan saya bacakan. Yang pertama datang dari grup WhatsApp, yaitu dari Bapak Fajar. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon share ilmu. Di daerah saya sudah ada 3 masjid besar ditutup untuk sholat Jumat. Lantas bagaimana untuk sholat Jumat untuk hari ini terkait wabah virus COVID-19 dengan tidak meremehkan kewajiban sholat Jumat? Dan yang kedua, pertanyaan masih tentang berkaitan dengan sholat berjamaah, datang dari Bapak Purnomo Arbi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah sah sholat berjamaah di masjid, safnya direnggangkan karena ada wabah virus corona? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dari netizen. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Fajar dari grup WhatsApp ya, mengenai tentang sholat Jumat. Ada 3 masjid yang sudah tutup, lalu kita meninggalkan sholat Jumat tanpa dengan niat meremehkan, bukan meremehkan. Baik, Nabi SAW bersabda, man taraka salasa jum'ain, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, tahawunan biha, dengan niat dan maksud meremehkan. Nah ini meremehkan nih ya. Kalau meremehkan, tawa Allahu ala qalbih, maka Allah akan menutup hatinya. Kalau tidak meremehkan ya tidak apa-apa. Kalau meremehkan, menganggap itu tidak penting, menganggap itu bukan kewajiban baginya, maka Allah akan tutup hatinya. Nah, toba'ah ini satu kata persamaannya dengan khatama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Jadi Allah akan tutup hati mereka yang menganggap atau meremehkan salat Jumat tadi. Adapun yang tidak meremehkan tidak termasuk di dalamnya, insyaallah ya. Jadi tidak termasuk meremehkan, insyaallah ya. Jadi tidak apa-apa itu dalam keadaan yang seperti ini yang sudah sama-sama kita tahu saat ini. Yang kedua mengenai tentang shaf salat, baik salat Jumat ataupun salat fardu yang 5 waktu, ketika renggang salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Dalam riwayat yang lain bukan sufuf tapi saf ya. Jadi sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi. Artinya lurusnya itu bagian daripada kesempurnaan salat. Tapi pertanyaannya tadi itu bukan mengenai tentang bagaimana hukumnya, tapi pertanyaannya itu adalah sah atau tidak. Kalau sah dan tidaknya sholat itu bukan dilihat dari suf atau sofnya sholat ya, tapi dilihat dari bagaimana syarat dan rukunnya ditunaikan atau tidak. Sahnya itu bisa dilihat dari sana. Akan tetapi ketika renggang-renggangnya sholat berjamaah antara sof yang satu dengan sof yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain, ada jarak di antara mereka, itu mengurangi daripada kesempurnaan. Ya, masalah sah dan tidak itu dilihatnya bukan dari situ, akan tetapi dilihat bagaimana dia menunaikan syarat dan rukun sholat itu sendiri. Nah, bijaknya kita untuk pendapat dari saya atau saran dari saya, kalau itu terjadi daripada renggang-renggangan jarak di antara satu muslim dengan muslim yang lain ketika mendirikan sholat, karena khawatir atau takut yang berlebihan dengan bahaya virus dan lain sebagainya, maka lebih baik sholat di rumah saja. Seperti itu ya. Jadi akan menjadi kurang sempurna salatnya kita. Ya, efeknya nanti kalau kurang sempurna tentunya akan berpengaruh kepada syarat dan rukun tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang ketiga dari netizen di kolom komentar channel YouTube dari Fatan Hasan. Assalamualaikum Ustadz.
Saya mau bertanya, bagaimana kalau perawat maupun dokter yang berjuang merawat pasien corona, apakah dia dikatakan syahid dunia saja atau termasuk syahid dunia dan akhirat? Silakan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan dari saudara Fatan mengenai tentang saudaranya atau keluarganya atau sahabatnya mungkin yang sebagai petugas perawat, apakah termasuk bagian daripada jihad dunia atau dunia dan akhirat seperti itu? Kita teringat dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Muslim, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam keadaan sulit, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Maka dia, kalau dilihat dari dalil ini, maka dia mendapatkan pahala dua, pahala dunia dan pahala akhirat. Lagi-lagi kembali lagi kepada niat dia, niat ikhlas karena Allah, membantu saudaranya, membantu sahabatnya yang sedang dalam keadaan sakit. Sebetulnya ini bukan dalam keadaan virus corona saja, kesehariannya pun akan menjadikan pahala. Ini dalam konteks yang umum pun bisa dipakai dalil yang ini. Artinya memberikan kemudahan, segala macam kemudahan kepada siapapun, maka dia akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan pahala. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mengenai tentang pahala, Allah nggak pernah pelit tentang pahala, gitu ya. Jadi kembali lagi niatnya kepada petugas medis itu, niatnya karena Allah, tidak pernah marah-marah, tidak pernah emosi kepada si orang yang dalam keadaan sakit ini, kepada pasien itu. Dia terus menjalankannya karena Allah, jalankan sebagaimana mestinya dia sebagai petugas. Seperti itu, insya Allah itu akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan terakhir dari netizen juga di channel YouTube Rohis SMA PGRI 4 Jakarta, datang dari Fauzan Syahbani. Ustadz, saya mau bertanya. Saya sempat baca di sosmed, banyak yang bilang kalau kita berdiam diri saja di rumah, maka kita akan mendapatkan pahala syahid, walau kita tidak meninggal. Apa benar Pak Ustadz? Baik. Dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa kalau kita menjaga diri, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keluarga, semua itu bernilaikan jihad. Bernilaikan jihad. Lagi-lagi kalau niatnya karena Allah. Ya, karena Allah. Jadi berdiam dirinya itu kita karena Allah dan kita tetap beribadah di rumah. Bukan berarti hanya berdiam diri saja tanpa berzikir kepada Allah, tanpa mengingat Allah, tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan di rumah, tidak. Akan tetapi dia menjalankan syariat tetap walaupun dia berada di rumah, gitu ya. Jadi ketika punya niat menjaga diri, kehormatan, harta, jiwa dan raga karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat apapun, maka ini akan tetap bernilaikan jihad fi sabilillah, gitu ya. Jadi jihadnya bisa di dunia, bisa dunia akhirat, bergantung kepada niatnya tadi. Ya, niatnya tadi. Sekali lagi, orang yang sedang dalam keadaan berperang saja, tapi niatnya hanya ingin dihormati, hanya ingin dipandang dia itu kuat, dia itu hebat, itu aja tidak mendapatkan pahala akhirat. Yang jelas-jelas bertempur, berperang fisabilillah, ya gitu. Apalagi hanya yang di rumah tadi, gitu kan. Kalau niatnya karena Allah, semua itu dilakukan untuk menjaga diri, keluarga, harta, jiwa dan raganya karena Allah, maka itu pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pahala jihad. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Rahman Asy-Syaukani matanullah bituli hayati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Rahman Asy-Syaukani, kita semua mendapatkan keberkahan ilmu yang diberikan oleh beliau. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila para pemirsa mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan komentar di channel kami yaitu Rohis SMA PGRI 4 Jakarta. Silakan ditanyakan terkait apapun. Dan insya Allah di video-video selanjutnya akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa sekalian. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.